Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Salawat berserta salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dengan NPM 2208260143. Di sini saya akan mempresentasikan tugas blok ginekologi yang berjudul bakterial vaginosis. Sebelum kita mendiagnosa pasien tersebut menderita bakterial vaginosis, alangkah terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi atau pengertian dari bakterial vaginosis. Baik, definisi dari bakterial vaginosis atau juga disebut dengan vaginitis non-spesifik adalah salah satu penyebab keputihan atau leukorea akibat pergeseran keseimbangan flora pada vagina. Bakteri patogen anaerobik konsentrasi tinggi seperti Gardnerella vaginalis, Prevotella sp dan Mobiluncus sp mengganti flora normal di dinding vagina yaitu Lactobacillus sp. Bakterial vaginosis sering kali dianggap sebagai infeksi menular seksual atau yang IMS. Namun penyakit ini juga dapat terjadi tanpa aktivitas seksual. Kemudian ada beberapa etiologi dari bakterial vaginosis. Yang paling umum terjadi diakibatkan oleh bakterial anaerobik ataupun fakultatif, terutama pada bakteri Gardnerella vaginalis. Bakteri ini memiliki faktor virulensi vaginolisin yang membuat mudah menempel pada epitel vagina dan membentuk biofilm. Kemudian patofisiologi dari bakterial vaginosis yaitu dysbiosis mikrobiota vagina, di mana terjadi pergeseran flora normal vagina dari Lactobacillus sp menjadi bakteri anaerob. Pergeseran flora normal dalam vagina ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Akan tetapi, beberapa teori memperkirakan bahwa hal ini dapat dipicu oleh hubungan seksual, manipulasi vagina, dan faktor genetik. Kemudian ada beberapa faktor risiko dari bakterial vaginosis, di antaranya yang pertama vaginal douching, kemudian intrauterine device atau IUD, kemudian aktivitas seksual dan paparan sperma. Selanjutnya promiskuitas, yaitu wanita yang berhubungan seksual dengan sesama wanita atau disebut dengan WSW. Kemudian penggunaan antibiotik serta stres dan menstruasi yang diakibatkan ketidakseimbangan hormon. Kemudian bagaimana cara kita mendiagnosa atau pasien tersebut sebagai pasien bakterial vaginosis? Yang pertama, bisa dilakukan pemeriksaan penunjangnya yaitu pewarnaan gram. Apa yang kita temukan pada pewarnaan gram tersebut? Ditemukan bakteri vaginosis atau bakteri anaerob lain seperti Lactobacillus sp yang bisa ditemukan dalam jumlah sedikit atau tidak ada sama sekali. Interpretasinya dilakukan berdasarkan kriteria Nugen atau kriteria Hay atau Ison. Kemudian pemeriksaan penunjang yang kedua bisa dilakukan dengan tes salin. Tes salin ini diberikan cairan salin normal dan diperiksa di bawah mikroskop. Umumnya ditemukan clue cell, yaitu sel epitel yang dikelilingi oleh bakteri. Kemudian pemeriksaan penunjang selanjutnya bisa dilakukan dengan tes Wife, yaitu dilakukan dengan memberikan cairan KOH 10% pada spekulum setelah pemeriksaan dalam. Hasil positif adalah ditemukannya bau amis atau fishy odor. Kemudian, adapun tata laksana dari bakterial vaginosis ini yaitu yang pertama bisa dikasih metronidazole oral 400-500 mg 2 kali sehari selama 5-7 hari. Kemudian juga bisa dikasih metronidazole gel intravagina 0,75%
sebanyak 5 gram sekali sehari selama 5 hari. Kemudian bisa dikasih juga clindamycin krim intravagina 2% sebanyak 5 gram sekali sehari selama 7 hari. Kemudian bagaimana cara kita mengedukasi pasien yang terkena bakterial vaginosis? Ada beberapa, diantaranya menjelaskan mengenai transmisi bakterial vaginosis. Kemudian yang kedua, cara perawatan vagina yang baik. Misalnya, cara membersihkan vagina dari depan ke belakang menggunakan air hangat. Selain itu juga, membersihkan daerah vagina itu tidak boleh menggunakan sabun. Kemudian, hindari resiko infeksi menular seksual lainnya, seperti chlamydia, gonorea, dan HIV. Kemudian, lakukan pemilihan alat kontrasepsi yang tepat. Inilah referensi yang saya gunakan untuk tugas blog ginekologi dengan judul Bacterial Vaginosis. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup presentasi ini, baiknya saya menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.